Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan pembahasan kitab Ulumul Quran. Kali ini kita akan bahas Al-Itqan fi Ulumul Quran, Jalaluddin As-Suyuti. Sebelum kita bahas, kita akan lihat dulu Firas seperti apa. Firas ini adalah daftar isinya. Beliau ini ahli juga ilmu Quran. Kita akan lihat. Saya kan tidak bahas semuanya, cuma ada bahas satu persatu. Ada di sini di awal dengan mukaddimah, kemudian mukaddimah mu'alif, kemudian an-naw awal, ma'rifatu al-maki madani, kemudian an-naw tsani judul kedua ma'rifatul hadri was safar, ma'rifatul nahari wal laili, ya maksudnya asbabun ayat yang datang pada saat siang hari dan malam hari, as-soifi wa syita'i pada musim dingin musim panas. Ini semua. An-nausadis al-ard, ma'rifatu awal ma nazala, ma'rifatu akhir ma nazala, ma'rifatu asbabun nuzul. Untuk pada pembahasan kali ini kita akan bahas ma'rifatu ma takarrara wa nuzuluhu. Artinya ayat-ayat yang berulang, yang turunnya berulang-ulang. Itu hadi asyar atau bab ke-13, bab 11. Halaman berapa itu? 84 ya. Kita akan buka 84. Jadi kitab ini sekitar 84 judul kalau nggak salah. Ini ada 8 halaman. Tapi kita akan gak bahas satu persatu, cuma bahas bagian aja. Bagian bab ke-11. Kita akan lihat 84. Oke. Kita akan bahas satu persatu, saya akan terjemahkan. Nanti kalian bisa ikuti di kitab kalian seperti apa. Di link saya juga saya cantumkan kitabnya. Nanti kalian bisa klik di link itu untuk mengambil kitabnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An-naul hadi asyar. Artinya bagian bab ke-11. Ma takarrara wa nuzuluhu. Apa-apa yang ayat-ayat yang berulang-ulang, yang turun secara berulang-ulang. Di sini dibahas sharah jama'ah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin bi anna minnal qur'ani ma takarrara manzuluhu, yang artinya secara ulama secara jelas menjelaskan bahwasanya banyak ulama mutaqaddimin mutaakhirin mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang turun berulang-ulang. Qala Ibnu Al-Hadari, Al-Hasar. Qala Ibnu Hasar, qad yatakarraru nuzulu ayat tazkiran au mau'izat. Al-mau'izat. Berkata Ibnu Al-Hasar mengatakan bahwasanya kadangkala terulang-ulang itu disebabkan karena untuk sebagai tazkiran, sebagai pengingat atau peringatan, au mau'izah, atau dalam bentuk nasihat untuk manusia. Wa dzakara min zalika khawayatim surah An-Nahl wa awal surah Rum, sebagaimana yang terdapat pada akhir surat An-Nahl dan awal surat Ar-Rum. Seperti itu. Di sini dijelaskan Zakara Ibnu Katsir minhu ayat ruh. Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat tentang ruh. Itu juga menurut Ibnu Katsir terulang-ulang. Apa ayatnya? Yaitu yang tentang
yas'alunaka 'anir ruh qul liruh min amri rabbi. Itu menurut Ibnu Katsir itu terulang-ulang. Untuk sebagai apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang musyrik. Wa dzakara qaumun minhul Fatihah. Dan juga menyebutkan kelompok dari surah Fatihah. Wa dzakara ba'dhum min qawlihi. Dan juga menyebutkan sebagian mereka. Di antaranya ialah dalam ayat ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu. At-Taubah ayat 113. Di mana dikatakan ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu yang menurut Ibnu Katsir juga terulang-ulang. Jadi ada at-taubah yang berbunyi tidaklah patutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada orang-orang musyrik. Nah itu. Atau ini ayat tentang itu ya, atau itu tentang orang-orang mukmin yang meminta ampun kepada orang-orang musyrik. Dia tidak, meskipun orang musyrik tersebut kerabat, sama seperti paman Nabi ya. Paman Nabi itu orang kategori orang musyrik yang tidak sempat diberikan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu jadi di sini disebutkan zakar Ibnu Katsir minhul ayatul ruh. Ibnu Katsir menyebutkan ayat tentang ruh dan sebagian juga Al-Fatihah dan juga sebagian ayat yang lain, di antaranya adalah makan nabi walladzina amanu dan seterusnya, atau ayat 13. Oke, di sini teruskan lagi. Wa qala Az-Zarkashi fil Burhan. Nah, ini dikatakan dari Az-Zarkashi sebagaimana dalam kitab Al-Burhan. Berkata Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan yang pernah kita pelajari kemarin. Waqad yunazzilu syai'un min marratain ta'ziman li sya'nihi. Dikatakan Az-Zarkashi mengatakan dalam kitab Al-Burhan, kadang-kadang ayat itu sampai turun 2 kali. Marratain. Sebagai apa? Sebagai sebuah keagungan. 2 kali karena keagungannya dan ketinggian. Keagungan dan ketinggian derajatnya li sya'nihi. Wa tadhkiran 'inda hudusu sababihi. Dan sebagai peringatan terhadap peristiwa-peristiwa yang baru. Hudus itu kan asal katanya hadis. Hadis itu berbicara, hadasa. Tapi kalau diartikan hadis itu sesuatu yang baru. Makanya hadis itu dikatakan hal yang baru karena tadi itu. Ada hal yang baru, peristiwa yang baru yang mampu dijawab oleh Al-Quran. Wa tazkiran inda hudusu sababuhu. Karena peringatan terhadap hal-hal yang baru. Khaufan nisayana. Apa ini? Khaufun nisayah. Karena dikhawatirkan manusia melupakannya. Jadi hal yang baru itu ketika ada peristiwa yang baru kemudian diabaikan oleh Al-Quran dan itu tidak ditegur, maka dikhawatirkan dilupa atau menjadikan dilupa. Summa dzakara minhu ayat ruh. Kemudian beliau menyebutkan tentang ruh. Kemudian Allah Al-Zarkashi menyebutkan tentang ruh, yaitu yang yas'alunaka 'anir ruh qul liruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Itu maksudnya Al-Zarkashi. Jadi itu ayat perlu diulang untuk menjelaskan bahwa ruh itu memang urusan Tuhan, bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Dan dia menyebutkan qauluhu wa aqimus salata tarafan nahar. Dikatakan dirikanlah sholat sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Sini. Al-Hud. Qala fa inna suratul Isra wa Hud makitani.
masih Zarkashi mengatakan bahwa surat Al-Isra dan Hud itu kategori dua maki. Dua, artinya dua, terdapat dalam dua kota, terdapat di kota Mekah. Wasababu nuzuluhuma, dan sebab turunnya kedua surat tersebut menunjukkan bahwasanya dia turun di Madinah. Yadullu ala annahuma nazalta bil Madinah. Bil Madinah sini. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Al-Bukhari, Muslim, wa Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud. Walihada ashkala dzalika ala ba'dihim. Dan hal tersebut menyebabkan mereka bingung terhadap ala ba'dihim, terhadap kedua tersebut. Wala iskal, sesungguhnya itu tidak muskilah, tidak bermasalah, tidak bingung. Kata Adzarkashi. Mengapa begitu? Wala iskal, li'annaha nazalat marratan ba'da marrah. Karena sungguhnya surat itu tadi turun kembali yang pertama kali. Jadi sebenarnya yang turun pertama kali itu yang dia pakai. Jadi dia turun kembali dari yang pertama kali. Seperti itu. Lianna nazalat marratin ba'da marrah. Jadi sebenarnya dia turun sesudah yang pertama kali turun. Seperti itu. Oke, sambung lagi. Saya bergeser dulu ya, oke, supaya enak dilihat. Oke. Sambung lagi. Makanya masih dalam Adzarkashi mengatakan qala wa kadzalika ma warada fi suratul Ikhlas min annaha jawabul lil musyrikina bi Makkah. Adzarkashi mengatakan juga sebagaimana diriwayatkan dari dalam tentang surah Al-Ikhlas yang turun berkali-kali untuk menjawab kaum musyrik di Mekah dan menjawab wajawabul li ahlil kitab di Madinah. Dan jadi Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahu samad itu turun dua kali. Yang pertama turun di Mekah untuk menjawab orang musyrik di Mekah dan menjawab orang-orang ahli kitab di Madinah. Sebagaimana wakadzalika qauluhu ma kana lin nabi wal ladzina amanu ayat At-Taubah 13. Sebagaimana dikatakan juga dalam Al-Qur'an, maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ul qurba. Jadi tidaklah patutnya orang-orang nabi dan orang-orang beriman itu meminta ampun kepada orang musyrik meskipun mereka kerabat. Itu untuk dua kali. Nah, di sini kita akan lihat. Qala wal hikmah fi hadza kullihi. Masih terkasih. Kita lihat dia punya apa namanya footnote-nya. Footnote juga Al-Burhan juga sama. Al-Burhan. Jadi berkata juga agak terkasih dalam Burhan. Al-Zarkashi di Al-Burhan wa kadzalika in tadi sudah ya. Warada fi surat Al-Ikhlas min annaha jawabul musyrikina bi Makkah wa jawabu li ahli Madinah li katib Madinah. Qala adapun al-hikmatu fi hadzal kulli, sungguhnya hikmah pada dari turunkan ayat berkali-kali tersebut, sungguhnya karena annahu qad yuhadditsu sababun min su'ali. Pertama, karena sungguhnya untuk sebuah peristiwa yang baru yang disebabkan karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi di antara hikmah tentang hal tersebut fi hadzi kullihi, setiap yang turun itu annahu qad yahdusu bin sababu bin suali, itu karena
untuk menceritakan sebab-sebabnya dari beberapa persoalan. Au hadithu taqtadi nuzul ayat, atau apa nih? Atau menceritakan atau memutuskan tentang ayat tersebut. Taqtadi nuzul ayat. Waqad nazala qabla dzalik ma yatadammanaha. Waqad nazala qabla dzalik ma yatadammanaha fayuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan sungguhnya ada qadaya jisu sabab nuzul. Sesungguhnya hikmahnya ialah di antaranya ialah untuk menceritakan sesungguhnya menjawab persoalan-persoalan yang dinilai baru dari min soalin, dari pertanyaan, atau hadisu taqtadi nuzula itu, dan dari hal tersebut taqtadi diputuskan tentang turunnya ayat tersebut. Jadi akibat ada persoalan baru, ada pertanyaan baru, atau ada peristiwa yang baru yang diputuskan sesuai dengan ayat tersebut. Waqad nazala qabla zalika ma tadammanuha. Maka diturunkanlah ayat tersebut padahal ayat tersebut telah diturunkan sebelumnya dan memutuskan perkara tersebut. Tetapi fayuha ila Nabi, diwahyukan lagi kembali kepada Nabi SAW. Tilka ayat ya wi ainiha. Maka ayat tersebut diwahyukan kembali kepada Nabi SAW seperti itu. Tazkiran lahum biha, sebagai peringatan kepada mereka, wa bi annaha tadammanna hadhihi. Bi annaha, karena sungguhnya ayat tersebut mempunyai kandungannya sama dengan peristiwa tersebut, itu maksudnya. Jadi meskipun waqad nazala qabla dzalik, meskipun ayat tersebut sudah turun dan memiliki kandungan yang sama, fayuha, tapi tetap diberikan kepada diwahyukan kepada Muhammad SAW sebagai tilka ayatu bi ainiha, sebagaimana seperti itulah ayat tersebut dengan dengan persoalan tersebut sebagai tazkiran lahum biha, sebagai peringatan untuk mereka, dan sesungguhnya sebagai kandungan yang sama terhadap ayat tersebut. Hadhihi. Jadi itu alasannya, hikmahnya. Jadi karena ada kandungan yang sama, kemudian persoalan yang sama, sehingga ayat tersebut bisa turun 2 kali. Itu alasannya secara mutlak. Tanbih, ini perlu perhatian. Qad yuj'al min zalikal ahraf billati tuqra'u ala wajhaini fa aktsara. Sungguhnya telah dijadikan sebagai hal tersebut ahraf itu huruf allati tuqra'u ala wajhaini, huruf Al-Quran yang dibaca 2 cara atau lebih. Jadi ini maksudnya huruf ini saya artikan di bacaan ya. Ini untuk jadi perhatian, tanbih itu perhatian. Jadi kan ada kode yuj'alu min zalika ahrafu illati tuqra'u ala wajhaini fa aktsara. Terdapat beberapa huruf dalam Al-Quran yang dibaca dalam 2 cara atau lebih katanya. Wa yadullahu, dan itu menunjukkan padanya ma akhrajuhu Muslim, sebagaimana dikeluarkan dari Muslim, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Muslim. Kemudian farsala ilaiha min hadis Ubay, dari hadis Ubay.
Ubay bin Ka'ab maksudnya. Inna Rabbi arsala ilayya. Sungguhnya Nabi Muhammad, Tuhanku itu arsala ilayya, mengutusku kepadaku sesuatu. An ikra'il Quran ala harfin, untuk membacakan Al-Quran kepada satu huruf, satu wajah maksudnya, satu cara. Faradtu ilaihi, maka aku kembali, meminta kembali, anna hawini ala ummati, sebagaimana karena kasihan kepada umatku. Jadi an hawan, karena hawan itu kasihan, ala ummati, maka aku minta kembali untuk untuk mengirimkan kepadaku. Kemudian Allah menjawab, an akrani ala harfaini, maka aku disuruh baca dua cara. Faradtu ilaihi, maka aku kembali kepada Allah atas dasar kasihan kepada umatku. Farsala iya, maka Allah mengutus sesuatu atau kepada aku. Di sini diutus inilah Jibril kalau diartikan secara letterlek. Jadi Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan kepadaku sampai kepada Nabi Muhammad itu an akrani ala sabatu huruf, sampai kepada Nabi Muhammad itu sabatu huruf. Sabatu huruf itu maksudnya 7 dialek. Jadi makanya saya artikan di sini huruf di sini bukan huruf tetapi bacaan. Jadi awalnya itu cuma satu bacaan atau lebih. Jadi itulah juga dasarnya orang-orang membaca sampai 7 dialek, karena ada hadisnya Nabi Muhammad SAW, karena berbagai macam logat-logat orang-orang Arab pada masa itu, sehingga Allah memberikan 7 macam dialek. Oke, kemudian itulah yang jadi perhatian kita semua ya. Maka kemudian fahajil hadis dulu ala anil Qur'anu lam yazulu min awal ahwaluhu bal marratin ba'da akhra. Maka ini sungguhnya hadis Nabi menunjukkan kepada itu semua, sungguhnya Al-Quran itu lam yanzul, tidak turun saja dari awal wahluhu bal marratin ba'da akhra, akan tetapi dia turun sudahnya ba'da ukhra, maksudnya menyusul. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak turun secara sekaligus, tapi dia turun maksudnya berangsur-angsur. Bal marratan ba'da ukhra, sekali ba'da ukhra, sekali sesudah itu ba'da ukhra. Itu yang saya terjemahkan. Nanti kalian bisa terjemahkan sendiri nanti di rumah. Saya cuma sampai 20 menit saja supaya nggak terlalu lama, supaya kalian bisa lanjutkan nanti di rumah sebagaimana pemahaman kalian seperti apa. Oke, inilah cara baca atau penerjemahan An-Naul Hadi wal Ashar, matakarrar nazul, apa yang berulang pada masa Al-Quran turun. Ternyata ada Hud, ada Ruh, macam-macam ini, Al-Fatihah termasuk, sehingga menyebabkan ini bagus untuk diberikan pemahaman. Sebelum saya di sini juga saya tambah sedikit ya. Ini tentang Al-Fatihah, ini penting juga. Di sini katakan As-Sakhawi mengatakan ada Al-Fatihah itu turun dua kali. Al-Fatihah marrataini inna qaila fama faidatun nuzulu marratun tsaniyah. Qulta ya jawazu an yakuna nazatu awwalu marratin ala harfin wahid wa nazatu fi tsaniyati bi baqiya wa wajha nahwu malika wa malika. Jadi yang pertama turun itu beda, ada maliki wa maliki yaumiddin ini. Surata asyurata nahu zalika intaha. Oke. Jadi inilah alasannya sehingga menyebabkan Al-Quran itu, Al-Fatihah itu turun dua kali, karena ada ketika turun dua kali terjadi perbedaan bacaan. Ada yang mengatakan maliki tidak panjang, ada yang mengatakan maliki panjang, ada pakai surata, ada pakai shot, ada pakai sin, ada pakai shot, sebagai tambahan aja. Jadi ketika penurunan Al-Fatihah dua kali
ternyata ada perbedaan bacaan, di antaranya itu Maliki sama Sirat. Oke, demikian saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.